Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Dede Ruhyat, CGP Angkatan 7 dari SMK Plus CSB Suryalaya. Pada kesempatan ini akan memaparkan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4. Budaya positif dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Adapun tujuannya menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa serta mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Tolak ukur. Siswa dapat menyusun keyakinan kelas. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakannya, guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga. Guru menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan kelas sebagai budaya positif. Guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Siswa berpendapat terkait keyakinan kelas yang dibuat. Siswa menandatangani keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Gambaran aksi nyata. Saya mengimbaskan kepada rekan-rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Berikut ini adalah gambaran diseminasi kepada seluruh guru dan staf SMK Plus CSB Suryalaya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Plus CSB Suryalaya, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Plus CSB Suryalaya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakaf SMK Plus CSB Suryalaya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Konsentrasi Karya SMK Plus CSB Suryalaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara rapat sekaligus diseminasi kami sebagai CGP kepada Bapak Ibu semua. Salawat serta salam mudah-mudahan terlibat curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, di sini kami akan memaparkan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak disiplin, maka yang lain yang mendisiplinkan kita. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Diajar Dewanta maupun Diana Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Menurut para ahli, ini William Reason pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya oleh Daniel Wilson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Next Pak.
Profil Pancasila sekarang kita sudah ya. Jadi next, 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 trust. Ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, Diana Dawson dalam bukunya ini menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 2 Bapak Ibu, ada 3 ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kaitannya nanti dengan keyakinan kelas. Kalau hukuman itu kita bisa menghukum seseorang itu tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Tapi kalau konsekuensi, mereka sudah paham apa yang akan terjadi apabila kita melanggar. Nah, dan restitusi ini nanti yang untuk pembahasan masalahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi nanti ini ada di restitusi. Nanti kita bahas segitiga restitusi. Nah, di sini ada intensitas gagal, ada intensitas sukses. Hukuman itu termasuk intensitas gagal, Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan bisa terjadi. Kemudian tidak nyaman, dan tentunya pasti tidak nyaman kalau dihukum. Korban kadang-kadang bisa tersakiti atau bisa menimbulkan perilaku pasif agresif, bisa meningkat. Jadi agresifnya bisa meningkat. Kalau konsekuensi dan restitusi itu tidak ya, karena walaupun ada perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kami mungkin saya sendiri akan poin-poin pentingnya saja, dan nanti Pak Ade yang akan lebih detailnya lebih soal. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alpicon ini juga menyatakan mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang dinilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena motivasi ada 2, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik dari dalam, tentunya kalau ekstrinsik itu penghargaan dan hukuman. Nah, penghargaan dan hukuman itu motivasi tapi dari luar. Nah, kalau terus berlanjut, maka motivasi dari dalamnya akan hilang. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tindakan baik itu jadi tidak sadari. Next. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain,
saya tidak akan berusaha sekerasnya sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Next. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Jadi kalau yang LKS, lomba LKS misalkan, kalau yang PLN itu mau daftar gitu. Jadi itu mungkin ya seperti itu. Lanjut, next. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusaha sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Next. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak-anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kesepakatan? Ya, atau peraturan kelas saja dibuat peraturan kelas? Ya. Nah, kenapa keyakinan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan atau kesepakatan? Next Pak. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan itu lebih abstrak Pak ya. Jadi tidak terlihat. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi tidak detail. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak ada 20 poin misalnya, tidak hafal 1, 2, 3-nya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini karena berasal dari siswa ya, dari siswa untuk siswa. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini diharapkan setelah diseminasi ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena perilaku ataupun keadaan kita selalu berubah-ubah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi beda antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan keyakinan. Next. Setelah selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas ini enak kita ya. Jadi anak sudah tahu, kita sudah tahu, maka konsekuensinya juga nanti dibuat sendiri gitu. Ya, konsekuensinya tahu. Jadi anak kalau melakukan hal-hal itu akan tahu. Nah, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal ajaran itu didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Sehingga keyakinan itu menjadi istilahnya tertanam di dadanya. Next part. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini nanti lebih jelasnya sama Pak Ade. Yang jelas di situ ada bertahan hidup. Saya satu saja ya yang bahas bertahan hidup. Ketika kita ujian kemarin ada yang cepat keluar, ternyata bilangnya, Pak saya lapar. Itu nggak bisa kita belajar kalau lapar. Jadi mungkin ke orang tuanya, bapak ibu wali kelas, tolong sarapan di rumah sarapan di rumah. Karena nanti kita kunci itunya, aplikasinya tidak bisa logout, tapi anaknya untuk itunya anaknya posisi tidak sarapan seperti itu. Selanjutnya Pak, nah ini bertahan hidup itu makanannya, kesehatan, rumah, kesehatan. Next Pak. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini kebutuhan akan hubungan dalam
koneksi sosial. Jadi pengakuan Bapak Ibu kepada murid, Bapak ini murid saya. Next, jangan sampai sama murid tidak kenal namanya. Penguasaan kebutuhan pengakuan ada sedikit dalam pembelajaran kita gunakan permainan. Kemudian dunia berkualitas. Nah ini next. Next ya. Nah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum guru itu. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman sebagai teman. Yang keempat monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, posisi manajer inilah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini mempertanggungjawabkan perilakunya tentunya kita harus ada dulu yang disebut dengan keyakinan. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab saat guru di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid, atau membentuk integritas. Integritas bisa diumpamakan seperti ini Bapak Ibu, membuat kebajikan tanpa diketahui orang lain. Misalkan salah satu contoh yang pernah saya berikan yaitu kita naik mobil pas di jalan Cihaur misalkan ya, lampu merah, subuh belum ada polis, belum ada siapa-siapa, atau mobil tidak ada, ini tidak ada. Kalau yang mempunyai integritas dia baca karena masih merah. Tapi kalau yang tidak berintegritas belok aja langsung. Dan kayak mobil diritin aja, mobil kayak pak polisi kayak seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, demikian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Ade untuk lebih detailnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala dan para Ketua Jurusan, berikut dengan Dewan Guru yang saya hormati. Hari ini saya mohon izin, mohon minta waktunya sebentar. Saya kebetulan mengikuti calon penggarap angkatan 7 dan kebetulan hari ini ada tugas untuk diseminasi budaya positif. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dede. Saya bahas sedikit dulu. Bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan sebenarnya nanti di angkatan 9 atau 10. Oh udah. Angkatan 10. Kalau angkatan 9 sudah ditutup. Angkatan 10 itu silakan Bapak Ibu mengikuti calon guru penggerak dan ada harapan dari para menteri bahwa yang mengerti CGP untuk guru itu bisa langsung sertifikasi. Ya, jadi sekali lagi ada kebahagiaan bisa sertifikasi secara langsung. Kembali lagi, sementara yang itu untuk yang pegawai negeri mungkin ada harapan
harapan gitu ya, ada harapan untuk jadi kepala sekolah. Amin. Pada materi yang sekarang ini saya membahas tentang destinasi. Destinasi ini pemberian informasi kepada individu atau kelompok di mana kedepannya mudah-mudahan ada masukan yang bisa diterima dan menjadi kebaikan dan mungkin diterapkan di kelas-kelas atau di sekolahnya masing-masing. Budaya positif. Ya. Budaya positif. Ini tentang budaya positif. Saya bahas dulu dari awal tentang budaya positif. Ini budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diharapkan bisa diterapkan di sekolah, yang di dalamnya ada motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujud tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya bahwa mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan di antaranya adalah ada pembahasan tentang keyakinan kelas, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta adanya restitusi. Kemudian untuk posisi kontrol guru, tadi sudah ada pembahasan dari Pak Dede bahwa guru sebagai penghubung, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman dan sebagai manajer. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia itu di dalamnya ada segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk materi yang cukup, kembali lagi ke yang PowerPoint tadi. PowerPoint. Keyakinan kelas. Saya sudah melaksanakan keyakinan kelas tadi dengan di 10 TKRT. Jadi saya membuat video, cuman belum dimasukkan ke laptop. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas kita serahkan kepada para siswa untuk membuat keyakinan kelas. Tadi sudah dikatakan bahwa keyakinan kelas itu bukan peraturan atau bukan kesepakatan. Karena keyakinan itu hadirnya dari dalam atau motivasi intrinsik yang datang dari siswanya masing-masing. Ini ada beberapa contoh. Tadi sudah laksanakan di kelas 10 TKRD. Ada beberapa contoh yang sudah dibuat oleh anak-anak dan di dalamnya tanpa ada dorongan, tanpa ada awal dari saya, itu mereka menuliskan tentang keyakinan kelasnya. Pada awalnya saya membuat kelompok, dibagi kelompok ada 8 kelompok dan semuanya diberi potongan kertas seperti ini. Kemudian mereka berdiskusi, menjelaskan ataupun menuliskan tentang keyakinan kelas yang mereka pahami. Lalu mereka menempelkan di papan tulis. Dan saya bacakan, tadi sebenarnya sudah dibacakan oleh siswa. Saya bacakan salah satunya. Keyakinan kelas kelompok 4. Yang pertama, saling menghormati atau menghargai. Sebaiknya sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Sebaiknya bekerja sama menjaga kebersihan kelas.
Yang berikutnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keenam, memperhatikan guru ketika menerangkan. Ketujuh, kita harus menjaga kelas kita. 8, kita harus menerapkan 5S. 9, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. 10, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita buat sebagai keyakinan kelas. Nanti saya kembali lagi ke 10 TKRD. Nanti saya rangkum mana yang kira-kira bisa menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dede bahwa keyakinan kelas itu harus bernilai positif atau tidak ada kata-kata yang unsur negatif. Misalnya tidak boleh, jangan, ya. Jadi kata-kata itu yang harus dihindari. Jadi ya kalau misalnya dengan awal yang positif, ya mungkin nanti akan lebih baik. Ya, jadi ini ada yang bisa diterapkan. Jadi nanti Bapak Ibu seperti yang sudah Pak Dede sebutkan bahwa nanti ada yang mungkin masukan ke setiap kelasnya membuat keyakinan kelas. Dan nantinya tentunya setiap kelas akan berbeda-beda karena setiap anak di dalamnya akan berbeda ya. Jadi mungkin di TKRA, TKRB, TKRC atau D itu juga akan berbeda-beda. Dan kemudian bahwa keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi tanpa harus ditanya apa hal-hal yang misalnya tadi ada di materi selanjutnya, ada di restitusi. Mohon maaf saya lancar ke restitusi masih di PowerPoint. Ada di bawah. Jadi ada di restitusi, ada tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, itu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, yang segitiga Pak. Ya, di sini tanpa harus kita berbicara ada segitiga restitusi yang bisa diterapkan, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi karena keyakinan sudah dibuat, jadi tanpa harus kita kamu melanggar ini, jadi langsung apa keyakinan yang sudah kamu langgar, ya. Jadi lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah, misalnya pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini. Ini tentang validasi tindakan yang salah. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau bahkan kita bisa membuat pertanyaan bahwa bukan kamu saja
Ya, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian lanjutkan, Pak. Nah, ini ada menyatakan keyakinan. Tadi keyakinan kan sudah dibuat. Ada beberapa keyakinan. Misalnya, ada satu siswa menggunakan HP misalnya, karena sudah dibuat keyakinan, maka ketika kita menanyakan apa keyakinan yang sudah kamu langgar, maka dia akan paham bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan tanpa harus kita menjudge bahwa dia itu salah. Sebenarnya ini lebih cenderung ke guru-guru BP, BK ya, yang cocok itu membuat segitiga restitusi. Kemudian lanjut, Pak. Lanjut. Oh, udah. Sebenarnya saya kembali lagi review bahwa dari yang pertama diseminasi ini, jadi apa yang sudah kami sampaikan, walaupun belum begitu memahami secara lebih dalam, ada masukan yang bisa dibuat mungkin nanti seperti keyakinan kelas, Bapak Ibu sampaikan di kelasnya masing-masing, kemudian bisa dibuat sebagai keyakinan kelas. Kemudian berikutnya tentang budaya positif. Ada budaya positif yang sudah kita laksanakan dan itu bisa ditambahkan, ya, seperti berjalan di jalur hijau itu kan sudah kita tuju. Kemudian apel pagi dan yang lain-lain itu nanti kita bisa tambahkan. Kemudian berikutnya ada satu yang tadi disiplin positif. Disiplin positif artinya adanya kepatuhan, karena disiplin ya, kepatuhan, tetapi tanpa harus diingatkan kalau saya, karena tadi masuk ke dalam materi segitiga diskusi dan keyakinan kelas. Jadi ada contoh sebenarnya. Ini ada contoh sebenarnya. Saya satu saja sebentar. Mohon juga. Ada penerapan segitiga restitusi. Tadi untuk materinya saya sudah bahas. Jadi segitiga restitusi ini proses dialog. Jadi mengedepankan dialog yang dilakukan oleh orang tua atau guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut, Pak. Saya kebetulan mengambil contoh di anak hotel. Jadi sebenarnya ini hanya contoh saja. Misalnya, Nadia mempunyai permasalahan ketahuan mencapai saat ulangan. Ya ini jadi soalnya ada posisi guru ini menjadi tadi kegiatan segitiga itu validasi kita akan yang salah, kemudian sampai ke mengangkat keyakinan ya. Nah ini contohnya, mengal. Tapi sebenarnya ini ada sedikit gaung suara motor ya, karena di sini dicontohkan. Jadi karena suara dari jalan lebih keras dibandingkan suara saya dengan Nadia. Ya, tentunya saya ambil singkatnya saja bahwa ini
mengedepankan proses dialog tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menjudge bahwa dia itu salah, dan nantinya ada ya misalkan menjadi don atau seperti itu misalnya. Jadi kita ada proses dialog yang dikedepankan. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, dan nantinya ada proses perubahan. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk lebih luasnya, untuk lebih dalamnya nanti Pak Dede mungkin dengan saya juga bisa men-share materi tentang segitiga diskusi, keyakinan kelas, budaya positif. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari materi-materi yang di-share di grup sharing kelas baik, mungkin Bapak Ibu pernah membaca ya, dan intinya begini Bapak Ibu, kita mengacu pada budaya positif. Nah, di mana bahwa yang pertama kita mengajar sesuai dengan bakat alam, kemudian kita bagikan petani, dan sekolah itu bagaikan tanahnya. Nah, tugas kita adalah menemukan potensi-potensi anak. Nah, terkait dengan budaya positif yang dikembangkan, karena di dalam materi yang setelah di-share itu diantaranya kan waktu itu saya motivasi ada dua ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik hukuman, kemudian karena reward. Nah, untuk mendidik anak atau membangkitkan karakter anak itu harusnya dari intrinsik. Jadi kita kurangi yang namanya reward dan hukuman. Seperti yang ada di materi, hukuman seperti itu ya, kemudian konsekuensi ada ya, kemudian restitusi. Nah, kita itu harusnya menggunakan restitusi. Nah, terkait motivasi intrinsik, kita akan bangun yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Jadi kalau dulu itu ada yang disebut kesepakatan gitu, kesepakatan. Nah, bedanya kesepakatan dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang diyakini oleh semua anak, sehingga akan membangkitkan integritas. Integritas itu dia akan berbuat baik tanpa dilihat gitu. Jadi tanpa dilihat, misalkan salah contoh kita lagi naik mobil nih, kemudian kita ada lampu merah, tidak ada siapa-siapa karena masih subuh misalkan. Nah, kalau orang yang berintegritas dia akan tetap lampu merah diam gitu, walaupun tidak ada siapa-siapa. Nah, jadi sehingga motivasi anak itu dari dalamnya ada gitu ya, sehingga kalau kayak gini kita melihat. Setelah mengikuti desiminasi selama kurang lebih 1 bulan bersama Bapak Dede Ruhiat ST, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena atas ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada kami semua. Dan ada satu materi yang menurut saya sangat menarik, yaitu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikut adalah rangkuman videonya. Dan setelah ini saya akan membuat tentang keyakinan kelas. Terima kasih, Pak. Halo semuanya, salam kenal. Saya Hana, salah satu staf pengajar dari SMKS Plus di SD Suryalaya Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman yang lain untuk sharing praktis baik yang telah kami terapkan di sekolah kami mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita mulai dari hukuman terlebih dahulu. Hukuman ini cenderung dibuat oleh guru. Misalnya, ada satu orang siswa dia nggak ngerjain PR. Kita panggil siswa tersebut, kita suruh dia berdiri di depan kelas. Nah, hukuman ini cenderung mendorong siswa untuk menutupi kesalahannya. Misalnya, ada siswa yang lupa mengerjakan PR. Nah, dia tuh sampai bohong. Dia bilang kalau dia sakit, pura-pura masuk UKS. Karena dia malu, dia takut, nggak mau maju ke depan kelas, berdiri di depan teman-temannya, gara-gara lupa nggak ngerjain PR. Oke, yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini dibuat oleh guru dan siswa.
konsekuensi. Misalnya kayak gini, kita ngasih PR, terus kita tanya sama siswa, anak-anak, kalau yang minggu depan tidak mengerjakan PR, kita apain ya? Nah, misalnya mereka menjawab, Bu, kasih tugas tambahan aja, Bu. Oke. Nah, konsekuensi ini karena telah disepakati bersama, maka yang tidak mengerjakan PR akan mendapatkan tugas tambahan. Nah, konsekuensi ini cenderung mendorong siswa untuk menaati peraturan yang telah disepakati. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini membuat siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya, ada anak yang tidak ngerjain PR. Kita panggil, kita tanya baik-baik. Nak, kenapa kamu gak ngerjain PR? Terus kamu mau gimana? Nah, si anak akan memberikan pilihan-pilihan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Karena dia pengen nilainya sama yang lain. Yang lain ngerjain PR, gimana caranya supaya PR dia juga selesai. Misalnya dia bilang kalau mau ngerjain PR di saat istirahat, atau pas pulang sekolah, kayak gitu. Dan yang lainnya. Nah, restitusi ini cenderung mendorong siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya merupakan salah satu pengajar di SMK Plus SD Surya dan juga sebagai kepala konsentrasi keahlian tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman menarik setelah saya mendapatkan informasi dari guru penggerak di SMK kami, yaitu Pak Dede Rudiar. Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi 2 poin penting yang telah disampaikan oleh beliau, yakni tentang identitas gagal dan identitas sukses, di mana kedua konsep tadi sangat bersinggungan sekali dengan motivasi siswa, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Saya mulai dengan identitas gagal. Identitas gagal menurut pemahaman saya adalah ketika siswa diberikan hukuman oleh guru atau oleh sekolah atas pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa. Hukuman diberikan memang untuk membuat siswa menjadi patuh. Memang betul, siswa menjadi patuh, siswa menjadi taat. Tapi motivasi yang muncul di situ adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang diperoleh dari luar siswa tentunya. Dan dengan berlakukan hukuman, maka ditakutkan nanti siswa menjadi agresif, takut hatinya tersakiti, dan juga ada perasaan dendam. Maka muncullah istilah yang pertama, yaitu identitas gagal. Yang kedua adalah identitas sukses. Identitas sukses bisa muncul karena penerapan pola disiplin. Pola disiplin ini menurut beliau bisa kita terapkan dengan 2 metode, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk yang konsekuensi, sekolah ataupun kelas bisa membuat keyakinan kelas, di mana ada hal-hal yang baik yang harus disepakati oleh kelas itu sendiri dan ada konsekuensinya. Dan yang kedua ada restitusi. Restitusi dilakukan ketika memperoleh atau ketika ada siswa yang memang betul-betul melakukan tindakan yang berkali-kali melanggar konsekuensi atau tindakan yang sangat tidak baik, maka nanti diambillah langkah yang selanjutnya, yaitu yang tadi restitusi, di mana ketika guru melakukan konsep restitusi, guru bertindak sebagai seorang manajer. Adapun ada 3 langkah yang dilakukan pada saat restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Setelah saya melihat video yang disampaikan oleh beliau, video interaktif yang sangat bagus, bahwasanya restitusi itu sangat baik diterapkan kepada siswa yang cenderung siswa mendapatkan perilaku yang tidak baik. Yang pada akhirnya ketika restitusi dilaksanakan, maka siswa tetap merasa dihargai sebagai siswa di sekolah, tidak akan tersakiti, malah cenderung mereka memiliki perilaku yang sangat baik, kemudian mereka memiliki keyakinan atas kesalahan itu, dan mereka dapat memperbaiki kesalahan itu dengan atas kesadarannya sendiri. Dapat saya simpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Pak Dede sebagai guru penggerak sangat bermanfaat sekali, dan bahkan saya belum pernah mendapatkan informasi ini sebelumnya. Dan akhirnya saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan selama ini di sekolah ternyata belum maksimal. Masih ada hal-hal lagi yang perlu kita tingkatkan, yang perlu saya terapkan, terutama terkait dengan
yang tadi, identitas gagal dan identitas sukses. Mudah-mudahan SMK Plus ISB Suryalaya bisa menerapkan metode yang tadi, identitas sukses, dengan dua caranya itu, konsekuensi dan restitusi. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Dede, sangat membantu sekali. Sekali lagi mudah-mudahan bisa diterapkan di SMK kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tripani Putriani. Saya merupakan salah satu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMK Plus ISB Suryalaya Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan sharing best practice atau praktik baik mengenai pemberian hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, berdasarkan hasil diseminasi saya bersama Pak Dede Ruhyat selaku CGP dari SMK Plus ISB Suryalaya, saya jauh lebih memahami apa itu pemberian hukuman, apa itu pemberian konsekuensi, dan juga restitusi terhadap siswa-siswi saya. Nah, baik, kita mulai dengan hukuman. Hukuman, menurut pemahaman saya, berdasarkan beberapa pemaparan materi oleh Pak Dede Ruhyat, hukuman merupakan suatu peraturan yang dibuat satu arah oleh guru. Artinya, ketika pemberian hukuman, siswa tidak mengetahui apa yang akan dia terima, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan siswa. Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka dia akan mendapatkan hukuman seperti apa. Namun, yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi merupakan suatu peraturan di mana terjadi kesepakatan dua arah, yaitu antara pendidik atau guru dengan siswa. Artinya, siswa tersebut sudah mengetahui apabila dia melakukan suatu pelanggaran, maka dia akan mendapatkan suatu konsekuensi yang tegas dari kesepakatan bersama antara guru dengan pihak siswa tersebut. Baik, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan suatu proses kolaboratif di mana peserta didik dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Artinya, di sini peserta didik dituntun atau dibimbing oleh pendidik supaya menyadari kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Sehingga peserta didik ini dapat menilai dirinya sendiri seperti apa dia menginginkan dirinya, kemudian efek atau timbal balik terhadap orang lain seperti apa. Nah, ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka dia akan menyimpulkan secara sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu hal yang negatif. Ketika dia sudah membuat bahwa dirinya telah melakukan suatu hal yang negatif, maka akan timbul dari perasaan dirinya sendiri bahwa dia harus memperbaiki sesuatu yang salah tersebut. Nah, perbaikan tersebut merupakan solusi yang diberikan oleh siswa, tapi tanpa pemberitahuan atau tanpa bimbingan dari seorang pendidik. Jadi, peserta didik tersebut dapat menyimpulkan apa solusi terbaik yang dapat ia berikan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Misalnya dalam pemberian hukuman, saya bisa memberikan contoh seperti ini. Ketika di kelas, misalkan secara tidak sengaja kita memergoki seorang siswa bermain atau memainkan HP tanpa sepengetahuan kita. Nah, untuk hukuman, berarti secara langsung pendidik tersebut akan dengan tegas menegur siswa tersebut dan ada juga yang sampai mengambil HP-nya. Nah, bentuk hukuman itu adalah kita bisa langsung mengambil HP anak tersebut, kemudian kita simpan di meja kita, kemudian kita sambil memberikan suatu pernyataan, maaf, kamu telah melanggar aturan di kelas saya. Sebagai hukumannya, HP kamu saya ambil, dan kamu dapat mengambil HP ini setelah jam pelajaran selesai. Artinya, HP ini bisa diambil ketika jam pulang, seperti itu. Nah, misalkan teguran atau pernyataan ketika pemberian hukuman seperti itu, langsung dan tegas di hadapan siswa yang lainnya. Yang kedua, bisa saja misalkan ketika kita memergoki anak tersebut memainkan handphone saat kita pembelajaran, kita bisa saja berkeliling, kemudian kita bisa menepuk anak tersebut mengingatkan jangan sekali-kali lagi memainkan handphone. Kemudian dari sana kita membuat suatu kesepakatan di kelas. Barang siapa yang memainkan handphone tanpa sepengetahuan ibu, misalkan seperti itu, maka konsekuensinya adalah HP tersebut akan ibu ambil selama jam pelajaran dan pengambilan handphone tersebut misalkan ketika akan pulang sekolah, seperti itu. Nah, ketika kesepakatan sudah dibuat, maka semua atau seluruh peserta didik akan mengetahui bahwa ada aturan
berperan di kelas bersama saya. Dan ketika mereka sudah mengetahui ada aturan, biasanya siswa akan lebih disiplin dan lebih hati-hati karena mereka sudah sepakat satu kelas bahwa ada yang melakukan pelanggaran, maka dia akan menerima konsekuensinya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya yaitu restitusi. Kalau untuk restitusi, misalkan seorang pendidik mengetahui bahwa ada satu orang siswa yang memainkan handphone tanpa sepengetahuannya ketika pembelajaran, dan ia lebih fokus memainkan handphone ketimbang memperhatikan guru tersebut. Guru tersebut tidak akan menegur secara langsung, tetapi selesai pembelajaran, guru tersebut akan memanggil siswa tersebut untuk berbicara secara tatap mata. Guru tersebut tidak akan menegur atau langsung menjudge siswa tersebut telah melakukan kesalahan, tetapi guru tersebut akan bertanya, apakah tadi kamu memainkan handphone ketika ibu sedang mengajar? Nah, maka siswa tersebut akan menjawab, meskipun pada mulanya pasti dia akan mengelak. Nah, di sini tugas seorang pendidik meyakinkan peserta didik bahwa pendidik tersebut bisa dipercayai sebagai orang terdekatnya. Ketika siswa sudah mulai terbuka dengan kita ajukan beberapa lagi pernyataan atau pertanyaan. Kita ajukan lagi pertanyaan seperti, apakah perilaku tersebut merupakan perilaku yang baik ketika ada seorang guru dan kamu mainkan handphone secara diam-diam? Kemudian kita tanyakan lagi bagaimana perasaan guru tersebut ketika ada siswa yang memainkan handphone secara diam-diam, tidak memperhatikan pembelajarannya. Kemudian kita tanyakan peran atau perilaku siswa seperti apakah yang seharusnya ketika berada dalam kelas dan sedang melaksanakan pembelajaran. Yang baik itu harus seperti apa? Nah, sedikit demi sedikit pasti siswa tersebut akan merasakan suatu penyesalan dan penyadaran diri. Artinya siswa tersebut pasti akan merasakan, oh iya, saya melakukan kesalahan dan sebaiknya perilaku saya itu seperti ini. Seperti hal-hal yang positif nantinya akan ia jabarkan sendiri. Karena pada hakikatnya setiap orang itu memiliki hati nurani. Nah, ketika siswa sudah menyadari kesalahannya dan dia sudah menemukan solusi yang baik dari dalam dirinya sendiri, maka dia kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang sama, pelanggaran yang sama, karena dia sudah memplot dalam dirinya bahwa itu sesuatu yang tidak baik, dan dia juga sudah menemukan solusi dari dalam dirinya bahwa seorang guru ketika berada di dalam kelas dan melaksanakan pembelajaran, peran sebagai siswanya itu dia harus memperhatikan full kepada guru tersebut, dan dia akan memainkan handphone ketika mendapatkan izin dari gurunya tersebut. Karena penyesalan dan solusi berasal dari diri dia sendiri, maka akan lebih mudah dia mengalami restitusi seperti itu. Nah, mungkin itulah yang dapat saya paparkan mengenai pemahaman saya tentang hukuman, kemudian tentang konsekuensi dan juga restitusi. Nah, dari sini juga saya lebih memahami peran kontrol saya sebagai pendidik terhadap siswa, bahwa kita tidak boleh menjadi pendidik yang ramah fable ya, artinya tidak terlalu ramah, tapi kita harus memiliki prinsip sebagai manajer dalam pendidikan terhadap siswa. Artinya kita bisa ramah pada waktu tertentu, tapi kita juga bisa tegas dan juga bisa mendidik peserta didik kita dengan perasaan yang sebagaimana guru terhadap siswa. Jadi ada masa di mana kita ramah, di mana kita bisa tegas dan bisa mendidik secara tegas peserta didik kita supaya dia dapat menghormati dan menghargai kita tetap sebagai guru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video interaktif yang sangat bagus. Baik, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk mencapai terbentuknya budaya positif. Ya, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dan Bapak akan membagikan kertas untuk diisi oleh kalian. Nah, keyakinan ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, jadi tolong nanti kalian isi, terserah kalian ya isi. Kemudian nanti kita akan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Nah, setelah ini nanti setelah diisi kumpulkan, kemudian nanti kita akan analisis bersama dan kemudian kita akan
Ya. Nah, sekarang diisi dulu. Silakan kertasnya. Oke, silakan isi menurut kalian hal-hal positif apa yang perlu dikembangkan atau diterapkan di kelas kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Sukmara dari kelas 11 TKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dalam menanam budaya positif di sekolah menurut pendapat saya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan keinginan siswa dan kesadaran siswa dalam mewujudkan kelas impiannya serta tidak ada unsur paksaan dari bapak dan ibu guru. Menurut saya, keyakinan kelas sendiri penting sekali untuk dibuat karena bisa mampu memindset positif setiap siswa, walaupun mungkin setiap siswa mempunyai kepribadian masing-masing. Tapi, dengan adanya keyakinan kelas tersebut, maka bisa menjadilah dasar perilaku setiap siswa. Kembali lagi pada siswa itu sendiri, mereka memandang keyakinan kelas tersebut sebagai hal yang harus dilaksanakan atau tidak. Jika mereka sadar pentingnya keyakinan kelas, maka hal itu bisa menjadi pembangun karakter bangsa yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia. Demikian hal yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan aksi nyata budaya positif, di sekolah kami terbentuk keyakinan kelas yang dapat memberikan dampak positif, sehingga budaya positif di sekolah kami menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.